Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, sahabat Lentera Podcast, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita dalam program obrolan santai Turukun. Baik, izinkan saya Suarnel sebagai host untuk memandu acara ini spesial untuk Anda, di mana narasumber kita malam ini direncanakan ada 3 narasumber. Namun salah satu narasumber Bapak Davrion SHMH, caleg Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia, sampai saat ini belum bisa kita konfirmasi. Baik, kita lanjut dengan 2 narasumber kita yang telah ada. Dan inilah sosok dan tokoh politisi dari Kota Bukit Tinggi yang akan maju dengan Dapil 3 Sumatera Barat, yaitu Bukit Tinggi Agam. Kita sapa dulu, pertama adalah Bapak Rinaldi MM. Beliau merupakan caleg Partai Gerindra untuk Dapil 3 Bukit Tinggi Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Pak Rinaldi. Assalamualaikum, selamat malam host Ya, Bung Suharnel. ya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Kelihatannya ketawanya makin enak kelihatannya. Progres. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Beliau ini adalah anggota DPRD Kota Bukit Tinggi 2 periode, masih menjabat saat detik ini. Beliau naik level. Beliau merupakan politisi Partai Nasdem. Partai Nasdem di mana saat ini lagi tinggi-tingginya. Ada isu yang menggeliat, nanti akan kita bahas. Di mana Bapak Asril SE, beliau berangkat dari Kota Bukit Tinggi dan Agam menuju DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dapil 3-nya dari Partai Nasdem. Kita sapa dulu. Selamat malam Bapak Asril. Selamat malam, Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Udah ngopi tadi nih ya? Udah aman saja. Aman tapi kopinya kopi pahit, tidak kopi manis. Tetap kopi pahit. Berarti 2024 baru kita manis kan? Iya. Oke, baik, kita lanjut. Oke, pertama dulu saya ke Pak Rinaldi. Kita akan mengangkat sahabat Lentera Rakyat, pemirsa Lentera Rakyat Official. Kita akan mengambil tema adalah politik tegak lurus. Seperti apakah tegak lurus, tegak juga dengan kaki 2, apakah badan miring atau tangan yang miring atau tangan yang menjauh. Nanti akan kita bahas di dalam forum diskusi ini. Oke, baik, kita ke Pak Rinaldi dulu. Pak Rinaldi, politik tegak lurus kita lihat, apakah konsekuensi koalisi yang ada di pusat itu akan mempengaruhi nantinya apakah copy paste dengan koalisi yang ada di tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, menurut pandangan pola Pak Rinaldi seperti apa politik tegak lurus ini? Misalkan di Jakarta kan ada satu paket partai, apakah juga berlaku di daerah atau bagaimana? Nah, menurut Pak Rinaldi awalnya dulu seperti apa? Silakan Pak Rinaldi. Terima kasih host, sahabat podcast Lentera dimanapun berada. Kami perlu menyampaikan tentu dalam konteks Partai Gerindra. Sesungguhnya sejak tanggal 6 Februari 2008, Partai Gerindra didirikan oleh Prabowo Subianto, Bapak Prabowo bersama rekan-rekan. Itu sangat jelas sekali bahwa keputusan partai, artinya jika partai tadi melakukan semacam kolaborasi kah namanya, atau semacam koalisi kah namanya, tentu ini dijalankan secara profesional sampai ke bawah. Katakanlah Partai Gerindra melakukan semacam koalisi dengan Partai PKB. Nah, di pusat tentu nanti akan mengambil langkah yang namanya Rakernas ataupun Rapimnas. Rapimnas, kan seperti itu. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2022 kemarin, Partai Gerindra mengambil langkah yang sangat cerdas, membuat sebuah legacy, memutuskan di Rapimnas itu dengan bulat tanpa sumir bahwa
Bapak Prabowo Subianto dengan dukungan penuh DPD, pimpinan partai yang di luar negeri, kemudian juga ada partai, ada tidarnya, ada piranya, dan ada sebuah organisasi baru bentukan dari Bapak Prabowo, namanya Gerindra Masa Depan, dengan bulat mendukung penuh memutuskan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Oke. Nah, hal ini tentu dijalankan sampai ke DPD, sampai ke DPC kota kabupaten, sampai ke anak cabang. Ya. Nah, tentunya nanti dilihat dengan partai mana Gerindra melakukan koalisi. Sekarang kan santer kedengaran berkoalisi dengan PKB. Oke. Kemudian juga ada semangat baru, ada partai-partai besar pun ingin bergabung dengan Gerindra untuk sebuah tekad memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tentunya hal ini dijalankan dengan seksama oleh yang namanya koalisi partai di pusat, di DPD maupun di cabang-cabang kota kabupaten seluruh Indonesia. Dan saya pikir ini sudah menjadi ketentuan yang kita sama-sama memahami. Nah, apabila nanti kemudian ada katakanlah di DPD atau provinsi, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota atau bupati, ada yang tidak menjalankan, konsekuensinya tentu ada. Konsekuensinya tentu ada. Kalau saya sebagai seorang politikus menyampaikan, kita harus tegak lurus dengan keputusan yang di atas kita. Kalau kita sebagai calon anggota DPD Provinsi dari Sumbar 3 yang meliputi Agam dan Bukit Tinggi, tegak lurus dengan keputusan DPD. DPD tegak lurus dengan keputusan DPP. Saya melihat beberapa hal memang ada juga koalisi-koalisi yang sampai dari DPP ya, DPP, kemudian DPD, DPC, ada juga yang tidak menjalankan. Nah, itu salah satu kekeliruan dalam berorganisasi. Dan kita semua tahu, dibuatnya organisasi itu ada strukturnya, ada garis lurusnya. Kalau di matematik itu ada namanya garis yang bersinggungan, ada tegak lurus, ada di situ 90 derajatnya. Jangan dilanggar itu. Oke, baik. Berarti itu tegak lurus sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nanti akan kita lihat, termasuk Pak Rinaldi sendiri berhubungan dengan konstituen, bagaimanapun di dalam adalah ada image Prabowo. Saya sampaikan tadi bahwa dari Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra itu, ada 3 keputusan di sana. Pertama, memutuskan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan diterima oleh Bapak Prabowo dengan bismillah, usulan dari DPD-DPD, usulan dari saya, usulan dari pimpinan partai luar negeri. Kemudian yang kedua, menginstruksikan dari seluruh struktur partai untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Menginstruksikan kepada seluruh kader partai. Nah, tentunya juga caleg di sini. Dan saya bertanggung jawab untuk memenangkan Prabowo di daerah pemilihan saya, tentunya di Agam Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini kemenangan Pak Prabowo di Sumbar 3 yang ketiga. Baik. Jangan diklaim dulu, karena di sebelah Bapak juga ada orang Anies, Bapak. Jangan diklaim dulu, nanti kita angkat dulu. Oke, Pak Asril. Pak Asril, dalam rangka politik tegak lurus tadi, di pusat, yang jelas sekarang sebelum ini, Nasdem merupakan partainya pemerintah. Artinya partai di dalam pemerintah. Sekarang udah memiliki calon sendiri. Ada lagi isu yang disampaikan. Kenapa Bung Surya Paloh tidak diundang ke istana? Karena sudah memiliki calon presiden sendiri. Nah, ini akan dirunut, akan diurai ke bawah. Ini adalah tegak lurus linear.
Iya. Konteksnya adalah mungkin kalau dilihat sekian banyak elektabilitas Nasdem terangkat dengan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Nah, tegak lurus seperti apa untuk sementara di sesi pertama ini? Silakan, Ya, Pak Asril. ya, terima kasih host. Pada intinya di dalam internal Partai Nasdem, Oke. kita sudah menjadi sebuah komitmen bahwa kader Nasdem tegak lurus dengan keputusan partai. Ya. Tetapi di sini kita bagi, Ya. kita bagi tegak lurus itu sendiri konteksnya seperti apa. Oke. Kalau kita konteksnya presiden, Ya. kita memutuskan bahwa kita akan mendukung dan memenangkan Anies Baswedan itu berdasarkan Rapimnas. Ya. Oke. Yang terlibat dalam Rapimnas sampai ke akar rumput, kita wajib tegak lurus dengan keputusan partai. Kemudian tadi dikatakan bahwa Bapak Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan beberapa pimpinan partai koalisi. Itu silahkan kepada koalisi. Ya. Apakah kita diundang dan tidak diundang. Ya. Tetapi sampai hari ini bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Jokowi dan Nasdem pada hari ini tetap mengakui bahwa kita adalah pendukung Ya. Jokowi. Ya. Oke. Nah, kalau kita tidak dilibatkan itu terserah mereka. Ya. Tidak ada persoalan bagi kita sampai habis masa kepemimpinan Bapak Jokowi, Nasdem adalah koalisi dalam kepemimpinan Jokowi. Baik. Baik. Kemudian sekarang muncul calon presiden kita, bahwa periode dari koalisi itu sendiri adalah satu masa kepresidenan. Ya. Nah, untuk 2024 masanya sudah berubah. Betul. Nah, Baik. kita berhak, kita merdeka menentukan siapa calon presiden yang menjadi aspirasi Ya. masyarakat Indonesia. Dan tentunya Nasdem akan berusaha selalu mencari putra-putra terbaik bangsa. Oke, baik. Kaitan sedikit saya singgung. Mungkin juga Pak Jokowi bukan masalah dengan Nasdemnya, karena berada dalam satu pemerintah. Mungkin bermasalah dengan Anies Baswedannya barangkali, sedikit saja. Saya kira tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini Oke. hanya berupa pilihan. Pilihan Ya, saja. ini hanya pilihan. Oke, baik. Pak Rinaldi, sedikit Pak Rinaldi. Bagaimana konteks untuk Prabowo yang sesi kedua, episode kedua ini? Karena dulu adalah Pak Prabowo penguasa di Sumatera Barat. Boleh dikatakan adalah presidennya Sumatera Barat dulunya. Nah, dalam konteks ke depan kan melangkah kedua kali lagi nih. Nah, bagaimana kira-kira di lapangan saat Pak Rinaldi bersosialisasi dengan konstituen? Bagaimana tanggapan untuk sementara? Silakan Pak Rinaldi. Kami melihat Ya. sebagai kader Partai Gerindra Ya. tetap merujuk kepada keputusan Rapimnas. Keputusan Rapimnas, oke. Yang pertama adalah memutuskan Bapak Prabowo sebagai calon presiden Oke. dari Partai Gerindra dan kadernya. Ya. Tidak mendukung yang bukan kadernya. Oke, baik. Nah, saat ini saat bertemu konstituen masih rindu dengan Pak Prabowo? Saya lanjutkan sedikit. Yang kedua, menginstruksikan dengan seksama agar DPD dan struktur partai Ya. memenangkan Pak Prabowo. Ya. Yang ketiga, menyampaikan kepada seluruh kader bekerja keras untuk memenangkan Prabowo. Nah, salah satu indikator yang saya lihat ketika ada acara kedatangan Pak Prabowo bulan Mei, Kemarin, ya. awal Mei kalau Awal saya Mei, tidak ya. salah ya, itu antusias masyarakat menyambut Bapak Prabowo luar biasa. Saat Pacu Kuda, Pak ya? Saat tersebut kebetulan Ada Pacu Kuda. kebetulan ada event, Baik, kebetulan baik. ada event dan kami langsung hadir di sana. Memang tak terbendung, masyarakat masih antusias hadirnya Pak Prabowo. Oke. Jadi itu salah satu indikator, bahkan di Batu Sangkar itu kepala daerahnya bukan kader Gerindra. Ya.
artinya apa? Ketika warna berbeda pun Prabowo di satu daerah yang kepala daerahnya bukan dari kader Gerindra, masyarakat masih antusias. Indikator itu saya sampaikan sebagai pedoman bagi kita, argumentasi kami sebagai kader, Pak Prabowo masih mendapat tempat di masyarakat, di hati masyarakat, di relung masyarakat Sumatera Barat, dan insya Allah kembali akan menang untuk yang ketiga kali. Oke, baik. Tadi saya ke Pak Prabowo, ke jubirnya Pak Prabowo. Sekarang saya ke jubirnya Pak Anies Rashid Baswedan. Oke, Pak Asril. Sekarang rakyat Sumatera Barat ini cintanya lope-lopenya 3, udah 5 barangkali terhadap Anies Rashid Baswedan. Tambah lagi isu yang ada sekarang. Nah, Bapak saat mensosialisasikan ini, di samping mensosialisasikan diri Bapak dengan Aniesnya, bagaimana sambutan dari masyarakat di dapil Bapak Bukit Tinggi Agam ini? Silakan. Ya, kalau di dapil 3 Bukit Tinggi Agam, sambutan masyarakat terhadap calon Presiden Anies Baswedan ini bisa kita katakan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, yang mana pergerakan-pergerakan itu dari akar rumput itu tanpa dikomando sudah melakukan pergerakan-pergerakan. Oke. Bahkan saya mendapatkan kecipratan dari pergerakan-pergerakan masyarakat, di mana tanpa saya komando orang jual saya. Nah, begitu kecintaan masyarakat kita kepada Anies Baswedan ini. Dan tentunya beberapa bulan yang lalu Anies Baswedan ada rencana datang ke Kota Bukit Tinggi. Kita betul-betul merasakan bagaimana sedihnya masyarakat ketika Anies Baswedan tidak bisa sampai ke Kota Bukit Tinggi. Habis minyak atau gimana, Pak? Ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Berarti nggak habis minyak mobilnya ya? Iya. Oke, baik. Dan kurang lebih ada sekitar 29 relawan simpul kita di Bukit Tinggi Agam ini siap untuk memenangkan Anies Baswedan. Siap menangkan Anies Baswedan. Ada kemungkinan Anies Rashid Baswedan ABR akan muncul nama baru untuk Sumatera Barat. Ya, tahun lalu kan presidennya Bapak ini. Iya, insya Allah. Insya Allah. Pada 2020 kita merasakan bagaimana pahitnya perjuangan dalam kampanye. Betul. Insya Allah tahun 2024 kita akan mendapatkan manisnya. Sesuai dengan copy paste awal ya. Manis 2024. Pak Rinaldi, sedikit saja Pak Rinaldi. Dalam melaksanakan program visi yang akan Bapak bawa untuk Agam Bukit Tinggi, tentu tegak lurus juga dengan kebijakan yang ada dari partai, dari pusat kan Pak, ada di Rapimnas diputuskan Prabowo. Nah, bagaimana kira-kira Bapak membalut luka, membirai luka yang ada selama ini? Kan opini masyarakat sekarang kan Pak Prabowo adalah musuhnya Jokowi. Tahu-tahunya sekarang masuk ke parlemen. Kan ini yang ada opini yang ada di tengah masyarakat. Sedikit saja bagaimana Pak Rinaldi menanggapi ini? Jadi karena kita mempunyai tema di sini politik tegak lurus, baik. Nah, kami tetap tegak lurus dengan sebuah garis partai. Garis partai. Nah, di Gerindra itu ada 6 program aksi di sana. Nah, saya punya visi dan misi. Visi dan misi saya itu tegak lurus dengan 6 program aksi tadi. Nah, pertama saya lebih menekankan pada pendidikan. Yang kedua, saya menekankan pada UMKM. Kan seperti itu. Baik. Nah, ketika saya turun ke masyarakat, katakanlah ada yang menanyakan yang di antara komponen masyarakat, saya akan menjawab bahwa Pak Prabowo itu mempunyai 6 program aksi, saya menjalankan 6 program aksi tadi sudah dijalankan. Pak Prabowo itu begitu peduli dengan pendidikan. Baik. Nanti kita lanjut. Berarti dalam konteks ya, siap berkompetisi secara sehat. Prabowo dengan Anies Rashid Baswedan. Harga mati itu ya? Baik. Nanti kan kita bahas sesi kedua. Pemirsa, Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Teman setia dari obrolan santai terukur kami. Kita akan lanjut pada sesi kedua. Kita biarkan
satu yang lewat ini. Ya baik, ketemu lagi kita dalam obrolan santai terukur, masih dengan saya Swanel sebagai host yang akan meneruskan pada sesi kedua ini dalam program Lentera Rakyat Official. Oke baik, kita ke Pak Asril dulu. Tadi kan Pak Rinaldi, tadi orangnya Pak Prabowo, sekarang orangnya Pak Anies lagi. Jadi biar adil, nanti dikira kita tidak independen. Oke, kita sepakat ya. Oke baik Pak Asril, tadi kan ada kaitan yang ada saat ini. Nah, tadi kita bicara ke nasional, apa tarikan, apa magnet dari kebijakan pusat. Nah, sekarang ingin saya tanyakan dengan berbagai macam banyak isu yang ada atau kondisi yang ada di Sumatera Barat ini, misalkan saja terhadap Hotel Balerum yang ada di Jakarta itu kan sudah diletakkan di BUMD sebenarnya. Apakah juga Balerum ini dalam arti kata belum ada yang profitable, belum ada yang menghasilkan kira-kira. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana seandainya insya Allah dijabah Allah Pak Asril duduk di DPR, bagaimana menyikapi terhadap boleh dikatakan sengkarut yang ada di BUMD di Sumatera Barat. Satu lagi kaitan dengan sarana-prasarana khususnya Bukit Tinggi Agam, di mana kita lihat jalan-jalan provinsi masih terbengkalai seperti itu, apalagi jalan-jalan di desanya, jalan-jalan di tingkat jorong atau kecamatannya, walaupun itu tanggung jawab dari ada tanggung jawab provinsi, ada tanggung jawab kabupaten kota, akan tetapi sinergitas tegak lurus dari pemerintah ini kan nggak sama Pak. Nah, dari sekian banyak, apakah politik tegak lurus ini misalkan gubernur tidak dari Nasdem kok, bupati tidak dari Nasdem, wali kota tidak dari Nasdem. Nah, bagaimana menjalankan politik tegak lurus dalam membawa misi yang ada di konstituen yang Bapak pilih yaitu Dapil 3? Silakan Pak Asril. Ya. Kalau kita di Partai Nasdem, begitu kita terpilih sebagai pejabat, katakanlah anggota DPRD, baik di kota, di provinsi, maupun DPR RI, termasuk kepala daerah, setelah itu kita dibintek. Kita dibintek di sekolah Nasdem, Akademi Bela Negara. Nah, disitulah kita diberi kisi-kisi bagaimana kita memiliki perjuangan-perjuangan yang jelas. Meskipun kepala daerah di daerah misalkan di Sumatera Barat, apakah gubernur, bupati atau wali kota tidak dari Nasdem, tetapi kita diberi kisi-kisi bagaimana cara-cara memperjuangkan. Terutama sekali membangun sinergitas, membangun sinergitas antara anggota DPRD tingkat 2, anggota DPRD tingkat 1, dan DPR RI. Konteksnya bukan oposisi, Pak ya? Bukan oposisi. Baik, bukan oposisi. Nasdem tidak pernah menjadi oposisi. Platform dari Partai Nasdem adalah pendukung pemerintah, tetapi tetap menjaga kekritisan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak sekedar menyanjung, tapi tetap memberikan kontribusi kritikan yang positif. Oposisi tidak. Tidak. Baik. Kita catat itu. Pak Rinaldi, sama pertanyaan yang sama. Adanya BUMD di Sumatera Barat yang belum terinventarisir baik, belum termanajemeni dengan baik, sehingga terkesan itu seperti apa yang ada. Nah, konteks lagi di mana ketua DPRD tingkat 1 itu dari Gerindra kalau nggak salah, dari Gerindra. Gubernurnya bukan dari Gerindra,
gubernurnya dari partai yang berbeda. Begitu juga di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam itu bupatinya dari partai yang berbeda. Akan tetapi berangkat dari Bukit Tinggi, yaitu dari Gerindra. Nah, bagaimana menjalankan politik tegak lurus ini dengan catatan berada di dalam pemerintah atau berada di luar pemerintah, apakah mengkritisi atau sinergitas? Silakan Pak Rinaldi. Saya melihat seluruh kader Partai Gerindra Ya, akan berpegang kepada sebuah hadis ya. yang bunyinya khairunas anfa'uhum linnas. Saya yakin itu. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat untuk manusia lainnya. Ya. Nah, di saat kita berbicara masalah BUMD, Ya. nah tentunya sebagai kader Partai Gerindra, katakanlah posisi kita tidak menjadi gubernur, tidak menjadi gubernur dari kader Gerindra. Kita berpedoman kepada hadis tadi. Baik. Nah, salah satu contoh bahwa direktur utama dari Hotel Balairung Hotel itu kan kebetulan juga sahabat saya, Pak Bukhari Bahkar, Ketua Kadin Sumatera Barat. Ya. Kita sering panggilnya Bung Ai. Saya juga pengurus Kadin Sumbar. Dia sekarang bekerja keras, luar biasa. Bagaimana Hotel Balairung itu maju. Ya. Luar biasa dia. Ya. Melakukan kolaborasi MOU dengan beberapa komponen masyarakat, dengan universitas, dan insya Allah juga akan berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi lainnya. Tentunya kita nanti dalam menyikapi persoalan itu tetap tegak lurus dengan partai. Ada yang namanya 6 program aksi. Ya. Di situ jelas bahwa kita ada semangat di sana bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi. Ya. Tentunya ekonomi tidak hanya di pusat, sampai ke daerah, Ya. sampai ke Provinsi Sumatera Barat, sampai ke Kota Bukit Tinggi, sampai ke Kabupaten Agam. Sebagai kader Ya. yang sedang duduk ataupun yang sedang berjuang sebagai caleg, wajib kiranya tegak lurus dengan semangat perjuangan tadi. Tegak lurus dengan visi dan misi partai yang selaras dengan visi dan misi dia kalau sedang berjuang sebagai caleg nanti. Nah, tentu masukan-masukan yang perlu kita sampaikan. Contoh, kita punya Balairung Hotel. Apa salahnya seluruh anggota DPRD yang berkunjung ke Jakarta menginap di sana? Oke. Dinas Baik. kita juga menginap di sana. Ya. Kepala daerah kita juga menginap di sana. Para pengurus Kadin ataupun asosiasi menginap di sana. Kita belanjakan uang kita di Hotel Balairung. Itu salah satu solusi yang real saya lihat. Berarti kondisi saat ini tidak demikian. Sudah ada beberapa. Beberapa baru Sudah ya? ada beberapa, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Oke. DPRD kah, pemerintah kah, ya nginapnya di Balairung Hotel. Oke, baik. Itu di skala tingkat 2 Pak ya, sudah mengarah kepada nasional karena berada di pusat ya. Nah, sekarang dengan kaitan Bukit Tinggi dengan Agam. Nah, apa yang akan Bapak bawa untuk ke provinsinya nanti dengan politik tegak lurus ini? Silakan Pak Rinaldi, sedikit saja. Saya tetap tegak lurus dengan program aksi tadi. Oke, baik. Nah, dan saya selaraskan dengan visi sebagai caleg Ya. DPRD Sumatera Barat dari Sumbar 3. Oke. Pendidikan dan juga yang namanya UMKM. Ya, pendidikan. Pendidikan kita sudah berbuat Ya. sebelum caleg, Ya. memberikan semacam pembekalan, Ya. semacam motivasi kepada guru-guru kita di SMA Kota Bukit Tinggi. Oke. Mendatangkan 16 doktor, 3 profesor. Kan di nasional
tidak masuk 10 besar sekolah kita di nasional. Oke, baik. Nah, Membangun itu sistem nanti, tadi, Pak. Oke, baik. itu nanti kita kolaborasikan dengan Agam. Oke, baik. Itu kalau membangun suatu sistem tidak cukup seperti membalik telapak tangan. Mungkin time and place utility-nya akan berdampak 5 atau 10 tahun mendatang. Karena tidak mudah. Ini regenerasi loh, Pak. Nah, dan juga ada terbaca di situ aktif dari pendidikan ini apakah juga akan memungkinkan juga Bapak berorganisasi kepada pemilih pemula karena 64% pemilih ini adalah pemula. Menurut Pak Rinaldi asumsi ini seperti apa? Gerindra membuat terobosan. Gerindra buat terobosan. Membuat Oke, terobosan kita untuk menangkap peluang itu yang Menang- namanya Gerindra masa depan. Baik. Sudah angkatan ke-15 Ya. dan sudah 5.000 dari Gerindra masa depan. Baik, kita catat pendidikan dengan UMKM. Oke, Pak Asril. Dalam rangka itu tadi pemilihan data pemilih itu adalah 64% itu adalah kaum muda. Kaum muda ini sekarang sama dengannya kan milenial ini. Ya. Milenialnya seperti apa akan terbarukan. Nah, dalam menyikapi ini apa yang akan Bapak Asril angkat dari Sumatera ada untuk ke Sumatera Barat, Bukit Tinggi dengan Agam ini. Saya dengar satu baru karya Pak Asril yang di tingkat kota, bagaimanapun udah 2 periode dengan Green City. Itu kan tidak mudah juga. Tidak membalikkan telapak tangan juga, Pak. Butuh waktu, butuh jarak gitu. Nah, apa yang akan Bapak bawa ke Provinsi Sumatera Barat untuk Agam dan Bukit Tinggi ini? Silakan Pak Asril. Mungkin dalam beberapa kali acara saya sudah menyampaikan beberapa hal yang mana pemilih milenial itu sekarang mencapai 60 sampai 64%. Nah, di situ kita memiliki strategi bagaimana kita memberi ruang. Memberi ruang kepada kelompok-kelompok milenial bisa mengeksplorasi dirinya. Baik di dalam dunia usaha maupun di dalam politik itu sendiri. Yang mana nanti kita akan bawa gagasan-gagasan yang sesuai dengan anak-anak kita di kelompok milenial, yaitu salah satunya kalau Nasdem secara nasional kita menekankan bahwa Indonesia 2024 itu harus siap mengikuti era 4.0. Siap. Karena apa? Karena hari ini di negara-negara maju mereka sudah masuk ke dalam 5.0. Nah, infrastruktur 4.0 inilah yang kita coba sosialisasikan kepada anak-anak milenial kita bagaimana ikut berperan dalam bermain era 4.0 tersebut. Oke, baik. Tadi ada disampaikan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini konotasinya kan fisik. Padahal infrastruktur ini juga sistem. Sistem, infrastruktur sistem. Nah, dalam rangka membina dua ini, di dalam itu ada kandungan konstituen. Baik Bukit Tinggi maupun Agam. Nah, spesifikasi apa yang akan Pak Asril angkat untuk ke Sumatera Barat dalam menyikapi peluang ini? Apalagi pengetahuan pemilih pemula, partai kita ada 18-17 ya. Nah, malah menyatakan ada sebagian dari hasil kami lihat di lapangan, menyatakan KPU itu partai. Belum tahu itu Komisi Pemilihan Umum. Nah kan jangan salah kaprah. Nah bagaimana menyikapi ini? Silakan Pak Asril. Ya, kita dalam hal ini memang harus realistis. Siap. Bahwa kelompok milenial dan kelompok Gen Z. Ini adalah manusia-manusia luar biasa. Hasil produk dari transformasi teknologi. Dan transformasi ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu kita membuka wacana-wacana, gagasan-gagasan yang mana ruang bagi mereka dalam ekonomi kreatif, kemudian membuat gagasan ekonomi padat teknologi, kemudian memberi gagasan inovasi-inovasi baru sehingga mereka menganggap mereka adalah bagian dari kita. Nah, ketika mereka menganggap bagian dari kita, insya Allah kita tidak perlu bawa mereka
ke dalam partai kita, ke dalam kelompok kita. Tetapi mereka dengan sendirinya akan masuk ke dalam Oke, kelompok kita. itu sebagai magnet. Ya. Oke, baik. Pak Rinaldi, kita tahu Bukit Tinggi Agam ini orangnya perantau. Nah, dengan adanya pendidikan, dengan adanya teknologi, dengan adanya UMKM, apakah diarahkan generasi ini untuk kembali berdagang dengan menghidupkan UKM saja? Mereka akan cari simpel. Untuk apa? Kuliah, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, bagaimana menyikapi ini? Pemahaman, kalau seandainya mereka kuliah pasti ke lebih banyak, tidak ada di lebih banyak luar Sumatera Barat. Sumber dayanya lebih banyak Sumatera Barat karena tidak ketersediaan universitas sarana pendidikan barangkali. Nah, dalam rangka itu tadi arahannya itu diciptakan tenaga yang handal, tapi lapangan pekerjaan tidak tersedia untuk Sumatera Barat ini. Karena Sumatera Barat ini boleh dikatakan masih daerah minus, belum ada suatu perusahaan-perusahaan yang kapabel lah di sini. Nah, dalam menyikapi ini, sedangkan konstituen ada di situ. Nah, apa kira-kira menurut Pak Rinaldi, gagasan Pak Rinaldi untuk mengangkat ini? Karena tadi saya catat itu adalah pendidikan. Nah, bagaimana treatment yang akan Pak Rinaldi lakukan untuk ke Sumatera Barat nantinya? Membangun jiwa entrepreneur. Membangun jiwa entrepreneur, oke, lanjut. Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Gen Z dan Gen Y. Oke. Di kalangan milenial. Oke. Kebetulan saya di entrepreneur ataupun kewirausahaan juga sebagai salah seorang staf pengajar. Oke. Itu sering saya sampaikan di salah satu negara Eropa. Oke. Yang tadinya dia mempunyai visi universitasnya itu sebuah universitas riset, dirubah menjadi university kampus entrepreneur. Oke, baik. Menjadi itu. Nah, kan ada di angka 2% idealnya dari seluruh jumlah penduduk. Agar di sana ada yang namanya entrepreneur. Nah, kita memberikan motivasi kewirausahaan kepada anak muda itu, kepada generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Ingat, 2045 Indonesia emas. Nah, tentunya tidak semudah membalik telapak kanan. Betul. Kita perlu mengajarkan manajemen kepada milenial tadi. Apa itu manajemen? Sederhana saja. Sederhana saja. Mari kita merencanakan bersama anak muda, bersama milenial, berkaitan dengan sebuah visi dia sebagai apa maunya. Kita organize, kemudian kita juga melakukan semacam menggerakkannya. Dan tentu ada juga kontrol di sana. Ambil contoh. Bahwa ternyata milenial itu bisa kita andalkan. Bisa rapi, bisa mempunyai kualitas. Pada tahun 2018 ada namanya Bukit 18. Kebetulan di sana kita sebagai Dewan Penasehat, kita adakan event di sana. Event. Kalau event resmi tentu di sekolah. Tapi ini eventnya ekstra kurikuler. Diadakan di sebuah tempat yang kalau saya tidak salah ada lebih kurang di angka 2 atau 3.000 di dalam gedung tadi. Meskipun acaranya musik, tapi saya kawal dari rencananya, dari membantu proposal kemana dijalankan, dari mengontak pihak bank agar dibantu, dari mengontak Pemda, dari mengontak pihak Telkom agar dibantu, dari pengorganisasiannya, dari menggerakkannya, sampai mengontrolnya, itu sukses. Baik. Nah, kemudian saya perlu sampaikan. Ada di situ kan, kalau kita di DPR, insya Allah, Pak Rinaldi di DPR nanti, insya Allah 2024. Nah, 2024 itu kan kolektif kolegial, di mana di situ nanti Pak Rinaldi akan memegang tiga sisi. Selaku seorang legislasi, selaku seorang pengawas, selaku seorang penganggaran. Nah,
bagaimana memasukkan visi yang ada di Pak Rinaldi sekarang misalkan mengarah kepada entrepreneur, menjadikan generasi muda itu entrepreneur. Karena tidak tertampungnya daya serapan kerja baru sekian persen Sumatera Barat. Hanya pergi saja. Nah, bagaimana Pak Rinaldi mengaitkan dengan 3 fungsi ini terhadap misi yang akan Pak Rinaldi bawa dengan pola di DPR itu kolektif kolegial. Silakan. Dan Sedikit ini saja. menarik colekan dari host ini. Ya, baik. Ada juga yang mempertanyakan, kan anggota DPRD itu tidak decision making. Ya. Iya kan? Ya. Anggota DPR itu hanya 3 tugas, katanya seperti itu. Betul. Legislatif, kemudian budgeting dan kontrol. Kan seperti itu. Ya. Terus nanti kalau seandainya Pak Rinaldi duduk di DPRD provinsi, bagaimana bisa menjembatani persoalan di kota kabupaten? Ya. Saya bilang bahwa sebagai anggota DPRD provinsi kan juga ada kader Gerindra di kota kabupaten. Ya. Kami bangun komunikasi di sana. Kan seperti itu. Visi saya yang saya terjemahkan tadi tentu diawali dari Musrembang dulu. Betul, baik. Kan seperti itu. Baik. Iya kan, Ya. sampai ke kota, sampai ke provinsi, dan provinsi kita kan punya RPJM. Betul. Nah, di sanalah bersama fraksi Gerindra berjuang baik visi saya pribadi maupun visi fraksi Gerindra secara kolektif yang tegak lurus dengan partai yang tadinya saya sampaikan. Saya mempunyai visi pendidikan dan UMKM. Pendidikan dan Berupaya keras saya agar bisa dialokasikan anggaran di sana untuk pendidikan, untuk UMKM bisa naik kelas dan bisa maju dan berkembang. Oke, baik. Kita catat. Pak Asril, sesuai dengan saya tanyakan Pak Rinaldi tadi. Kalau semula di tingkat kota, tingkat 2, nah akan dinaik level ke tingkat provinsi. Kebijakan-kebijakan apa yang akan Pak Asril bawa dengan adanya seperti ekonomi kreatif, ekonomi padat teknologi untuk kita mencapai menyiapkan mungkin baru kepada generasi 5.0 ya. Nah, seperti apa akan Pak Asril angkat? Sedangkan di DPR tuh Pak Asril tidak bisa sendiri. Tidak zaman lagi membanting meja, tidak zaman lagi. Tepuk tangan generasi muda, apalagi milenial, berguru kepada teknologi sains saat ini. Oke, silakan menurut Pak Asril. Ya, pertama kita mengacu kepada tupoksi. Tupoksi, baik. Tupoksi bahwa sebelum Undang-Undang 23 2014, tupoksi kita itu jelas ada 3. Yang pertama penganggaran, kemudian pembuatan peraturan daerah, dan pengawasan. Kemudian di Undang-Undang 23 2014 ada tambahan 1, yaitu sumpah jabatan anggota DPRD. Sumpah jabatan? Ya, di mana kita disumpah dengan kira-kira bahasa. Sumpah itu dengan kitab apa dengan materai? Kitab. Oh, dengan kitab ya. Walaupun ada kecenderungan di situ masih ada perilaku berarti persen ya. Sistem sudah mengatur baik. Lanjutkan Pak Asril. Jadi sumpah jabatan itu adalah mendengar dan memperjuangkan aspirasi. Baik. Masyarakat. Kemudian kita bedah apa itu aspirasi. Apakah yang disampaikan oleh masyarakat saja atau ada yang lain? Apakah aspirasi masyarakat itu merupakan ucapan-ucapan keluhan-keluhan masyarakat kepada kita? Itu saja aspirasi? Menurut saya tidak. Dari berbagai macam keluhan-keluhan masyarakat, kita harus bisa menyimpulkan sebetulnya makrifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Bukan berarti dibawa ke seluruh, tidak demikian. Pemahaman sementara masyarakat kan seperti itu. Baik. Saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh kakanda saya, Bapak Rinaldi, bahwa beliau mencoba untuk melatih entrepreneurship dan mencarikan permodalan dan lain sebagainya. Kalau di saya lain lagi strategi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita membangun UMKM pada hari ini dengan standar kita latih menjadi entrepreneurship, kita bantu dengan permodalan, maka UMKM yang akan kita bangun tidak akan mampu bersaing. Tidak akan mampu bersaing dengan industri-industri yang ada. Baik.
Kita koma dulu. Ya. Kita koma dulu. Oke, baik. Pemirsa, obrolan santai terukur OST Lentera Rap Official. Kita koma dulu. Beliau akan merak kepada tenis. Kita biarkan satu yang lewat ini. Ya baik, sahabat Lentera Red Official. Kita lanjutkan pada sesi ketiga obrolan santai terukur ini. Oke, masih segar-segar saja kita dalam diskusi ini. Oke baik, kita lanjut lagi. Tadi ke Pak Sril yang kita koma karena sudah ada lampu yang sudah kuning harus saya. Kita patuh tantap dengan aturan. Tegak lurus. Tegak lurus. Oke baik. Kenapa direktur utama saya akan marahin saya nanti kalau nggak pas? Oke. Pak Sril, tadi yang dikatakan oleh Pak Sril kurang sependapat dengan Pak Renaldi tadi. Ya. Apabila entrepreneurship dikembangkan, diberikan pendanaan permodalan, letaknya itu tidak pas dengan pola itu seperti apa? Silakan Pak Sril. Ya, ketika kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapital yang besar, Ya. maka bisa dipastikan kos produksinya jauh lebih rendah. Oke. Kos dalam marketingnya jauh lebih rendah. Ya. Maka produk-produk yang kita keluarkan kurang kompetitif, Ya. tidak mampu berkompetisi. Nah, Karena yang besar tadi ya. ya, Oke baik. nah oleh sebab itu kita akan dorong agar Sumatera Barat ini memiliki produk unggulan. Oke. Baik. Produk unggulan yang mana nanti kita akan produksi secara massal. Kita produksi secara massal melibatkan rumah tangga, home industry dengan standar produksi yang jelas. Ya. Kemudian kita kasih merek sehingga kita mampu berkompetisi. Sebagai salah satu contoh gambaran bagi kita bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan fast moving di Sumatera Barat masih kita dapatkan dari luar negeri, dari luar daerah, Jakarta. Taruh sajalah sandal hotel. Sandal hotel itu produksinya sangat sederhana sebetulnya. Tapi hotel-hotel kita coba kita pelajari, ternyata masih dari Jakarta sana. Nah, oleh sebab itu kita pilih apa yang menjadi produk unggul supaya pertumbuhan terjadi. Nah, kita ambil contoh lagi di Payakumbuh. Di situ ada produk unggulan namanya ayam petelur. Nah, ketika ayam petelur ini sukses, maka bertumbuhanlah seperti jamur industri-industri lain. Nah, kita tidak ada salah. Walaupun Payakumbuh 50 kota ya, adalah sebuah kabupaten. Dan ternyata mereka sukses, kita secara Sumatera Barat tidak ada salah belajar. Kalau itu baik, dari manapun asalnya, boleh kita ambil. Dan lebih baik kita ambil. Ini namanya konsepnya boleh dikatakan ATM. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, terus kalau kita bicara lebih besar lagi, kalau tadi kita menyampaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan regional daerah kita Bukit Tinggi atau Sumatera Barat misalkan, kalau kita tarik lagi nasional, internasional, maka di dalam aturan-aturan sepanjang yang saya ketahui tidak ada salah Bukit Tinggi itu mengontrak salah satu tower di Jakarta di Singapura kah, atau di Batam untuk memasarkan produk-produk kita yang betul-betul kita produksi secara massal dan mampu untuk berkompetisi dengan industri-industri besar yang ada di luar. Berarti tadi dilihat dari tingkat persaingannya tadi ya. Akan ketemu nanti pada saat hilirisasinya. Ya. Nah, nanti baru melangkah seperti apa yang disampaikan kakanda saya. Kita bangun SDM entrepreneur kita dari pertumbuhan yang terjadi tadi
muncullah jamur-jamur industri tadi Baik, dari baik. hasil produk beliau tadi. Baik, Ya. saya lempar dulu ke sana. Boleh, boleh, Oke, boleh. baik. Pak Rinaldi, dari sekian banyak tadi disampaikan Pak Asril, diulas bahwasanya siap dengan hilirisasi. Nah, sekarang saya tanya lagi. Dengan adanya entrepreneur tadi tercipta dengan permodalan, nggak salah tangkap saya tadi dari Pak Asril, ada suatu konsorsium jatuhnya agar permodalan besar. Nah, di dalam hilirisasi tadi ada UMKM. Konsep seperti apa untuk menuju yang hilirisasi tadi? Silakan Pak Rinaldi. Saya perlu sampaikan kembali Ya. bahwa jangan sampai kita mendapatkan sesuatu barang, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Oke, Makanya landasan yang paling utama adalah membangun jiwa kewirausahaan, kewirausahaan. membangun jiwa entrepreneur. Oke, Apa yang harus kita lakukan? Pertama sekali kita harus melakukan dengan tahapan empati. empati. Konsep kita milenial ya, Ya. milenial. Oke, Apa yang mereka harapkan? Apa betul setelah kita melakukan komunikasi itu, dia memang ternyata mempunyai hobi, mempunyai keinginan sebagai seorang entrepreneur. Nah, baru kita definisikan. oke, Definisikan ya, dari apa-apa yang disampaikan tadi. Misal, si milenial ini katakanlah latar belakangnya dari STM, seperti itu. Tapi ternyata setelah kita lakukan definisi tadi, oke, dia mempunyai hobi barbershop, seperti itu. Nah, baru kita ajak melangkah kepada menemukan ide, ya, gagasan, oke, apa yang harus dilakukan. oke, Nah, kita pandu milenial, anak muda itu. Kita pandu membuat model bisnis yang seperti apa. oke, baik Pak. Sedikit saja. Sedikit, saya Ini lanjutkan kan after sedikit. before, Pak. Saya lanjutkan Oke. sedikit ini. Biar dulu. Nah, setelah itu baru kita buat semacam contoh-contoh kecil, Ya. prototype di sana. Dan kita lakukan tes. Oke, Kalau seandainya kita mendahulukan, melangkah jauh ke depan dalam artian masih di awang-awang, khawatir saya nanti anak muda itu belum siap. Tapi ketika dia sudah kita berikan motivasi berkaitan dengan membangun jiwa wirausaha, baik, dia langsung menerima. oke, Dia langsung bisa menjalankan. oke. Tidak butuh proses panjang lagi. Oke, baik. Tadi kalau dilihat kan kita harus pikirkan hilirisasi after dan before-nya. Nah, seandainya ini memang dikerjakan, kalau kita melihat kepada politik tegak lurus, misalkan dari partai A juga di kabupaten, partai A juga di kota, ini adalah melakukan politik tegak lurus. Ini pasti akan sudah lama terbangun. Nah, yang kita bicarakan ini, nah seandainya, insya Allah saja, kalau seandainya Pak Rinaldi duduk di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan membawa aspirasi Agam Bukit Tinggi, apa yang kita lakukan tahap pertama dengan misi sebanyak ini membangun sumber daya manusia yang menjadi manusia berguna, berdaya saing, berdaya kompetisi. Nah, apa yang kan pertama Pak Rinaldi lakukan? Silakan Pak. Nah, tadi saya sampaikan ketika bicara masalah partai, Ya. kita tegak lurus dengan partai. Oke, tapi maksud Nah, saya kombinasinya ini, yang Pak. ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kita tegak lurus dengan Undang-Undang Ya, Nomor 9 ya. 2015 tentang pemerintahan daerah. Berdaerah, oke. Di sana semuanya diatur. Ya, Nah, ketika seorang calon, seorang Rinaldi mempunyai obsesi ya, menjalankan visi dengan misinya, bagaimana pendidikan kita itu bisa masuk 10 besar, tentu kerjasama kolaborasi antara Kota Bukit Tinggi dan Agam perlu didudukkan penuhnya di sana. Nah, lalu tentu kita tidak bisa melepaskan kemudian bisa saja apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Agam dan Bukit Tinggi secara keseluruhan Sumatera Barat seperti ya. itu,
yang bagus kita lanjutkan. Ya. Nah, itu pun diatur pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 berkaitan dengan tata cara pengendalian evaluasi realisasi dari perencanaan. Katakanlah sekarang berkaitan dengan perencanaan pendidikan kita. Nah, ketika itu baik kita lanjutkan. Ya. Tapi ketika input dan outcome-nya perlu kita kaji ulang, kita bicarakan bersama, kemudian pendidikan UMKM kan itu merupakan rencana nanti. Ya. Bisa 1 tahun ke depan, bisa 5 tahun ke depan. Nah, disitulah kepiawaian dari anggota DPRD, bagaimana bisa berjuang memasukkan ide dan gagasannya dalam bentuk anggaran, dan anggaran itu nanti yang bisa digunakan untuk kemasyarakatan kita, untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tegak lurus dengan undang-undang pemerintahan daerah, Oke, baik. tegak lurus dengan yang namanya tata kelola sebuah pengendalian Oke, baik. evaluasi. Kita yakin suatu sistem aturan maupun perundang-undangan peraturan pemerintah itu pasti untuk kebaikan. Tapi terkadang dicuri-curi, kadang-kadang tidak terlaksana secara baik. Ini pasti ini, Pak. Karena kalau tidak ada aturan bebas dunia ini, ada aturan dicari celah. Nah, yang ingin saya tanyakan, asumsi masyarakat saat ini, caleg itu dia janji-janji saja. Nanti duduk lupa. Sebenarnya tidak demikian. Apabila sebelum duduk, tentu kita menyampaikan sesuatu. Nah, setelah duduk, tentu kita masuk dalam satu regulasi. Sehingga justice dari masyarakat ini seperti demikian. Nah, yang saya mau kami tanyakan, bagaimana Pak Riradi menyikapi opini yang ada di tengah masyarakat ini, agar masyarakat mendapat edukasi. Bahwasanya kalau bukan janji, program rencana seperti ini, ada mekanisme di dalam DPR itu, adalah ada peraturannya, ada tatipnya, ada bamusnya, dibagi lagi beberapa komisi. Nah, menjelaskan ini ke masyarakat supaya antara Bapak berdua tidak punya agar bisa terbelajarkan masyarakat, teredukasi masyarakat, pemahaman dari kita anggota DPR dari baca caleg ini seperti apa supaya tidak dianggap janji seperti apa. Oke, saya ke Pak Asri dulu. Silakan Pak Asri. Iya. Jadi host sekarang begini host. Karena Pak Asri kan udah pernah menjabat di kota ini. Ya. Oke, baik, silakan Pak. Persoalan kita sebetulnya host bahwa era globalisasi sudah masuk. Ya. Oke, udah jalan ya? Udah jalan. Oke. Kita sudah tidak bisa lagi start dengan pelan-pelan seperti itu. Ya. Kita memang harus melakukan proses-proses yang lebih agresif lagi. Ya. Nah, Oke. kita lihat Balai Bibit menyediakan bibit begitu banyak, produksinya sangat luar biasa. Baik itu yang ada di Bukit Tinggi juga, kemudian di Solo, itu luar biasa. Dengan target bagaimana lahan-lahan yang tidak produktif di Sumatera Barat ini bisa dijadikan produktif. Ya. Sementara kita juga belum lihat hilirnya kemana. Ya. Nah, disinilah perannya kita. Di sini perannya kita, bagaimana kita mendukung kegiatan-kegiatan dari kementerian tersebut, dan bukan hanya sekedar mendukung, tetapi kita ambil peran. Kita ambil peran seperti yang pernah saya lakukan sekarang, yaitu saya lihat di kehutanan menyiapkan ribuan bibit kopi. Saya ikut buat peran menciptakan bibit kopi. Saya bekerja sama. Saya selalu berdiskusi bagaimana lahan-lahan kita yang kosong itu, yang tidak produktif itu, semua menjadi produktif. Nah, ketika itu terjadi, maka disitulah peran pemerintah. Peran pemerintah untuk membangun sarana prasarana infrastrukturnya, untuk menjadikan hasil bumi kita itu menjadi produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan baik secara prosesnya maupun secara peralatan pada teknologi, kemudian dengan pemasaran yang juga pada teknologi itu. Sehingga nanti kita berharap lahan-lahan tidak produktif itu menjadi sangat produktif, sehingga terjadilah masyarakat kita memegang uang.
host perlu kita pahami, seorang pintar ketika tidak memiliki uang, maka hilang kepintarannya. Betul, betul. Baik. Seorang yang tidak cerdas, ketika uangnya banyak, dia berubah menjadi orang yang sangat cerdas. Ya, baik. Saya teringat ada suatu anekdot. Saat kita punya uang, Ya. punya duit, kita seolah akan mati. Ya. Tapi apabila kita tidak punya uang, apabila kita mati, kita tidak punya uang. Ya. Terasa mati kalau tidak punya uang. Oke, baik. Pak Rinaldi, ada sisi yang akan kita lihat di dalam rangka politik tegak lurus, Pak. Misalkan Sumatera Barat kan taruhlah sekarang gubernurnya bukan partai dari pendukung pemerintah. Nah, dalam rangka politik tegak lurus itu tadi, Pak Rinaldi selaku politisi Sumatera Barat seperti apa memandangnya dengan politik tegak lurus? Silakan Pak Rinaldi. Saya sampaikan tadi, ada namanya undang-undang tentang pemerintahan daerah Baik. nomor 9 tahun 2015. Oke. Di sana semuanya diatur. Ya. Sepanjang kita merujuk pada aturan yang sudah disepakati bersama undang-undang lagi, kita pikir tidak ada masalah. Kayak realitas yang ada saat ini seperti apa, Pak? Nah, ambil contoh berkaitan dengan pembangunan. Baik. Kan seperti itu. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 9 2015 tentang pemerintahan itu juga diatur di sana. Ya, jelas, Pak. Rencana Betul. pemerintah untuk melakukan sebuah kebijakan melalui anggaran itu atas persetujuan DPRD. Oke. Kan begitu. Ya. Nah, tentu bagaimana kepiawaian masing-masing fraksi, kemudian aparatus dari alat kelengkapan DPRD, dan tentunya juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan komunikasi politik dengan pemerintahan pusat. Oke. Sehingga kita ambil contoh ada namanya anggota DPRD. Tentu kita ambil contoh di sini Bapak Andre Rosiade. Dia bukan dari partai yang sedang menjabat kepala daerah sekarang, tapi dia dari Gerindra. Dengan kepiawaiannya dia bisa membawa pembangunan ke Sumatera Barat. Jadi saya melihat ketika ada perbedaan-perbedaan yang tadi bisa kita eliminir, dan kepiawaian kepala daerah melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksinya, dengan anggota DPRD daerah pemilihannya, kan ada 8 tambah 6, ada 14 itu anggota DPRD. Nah, di sanalah kepiawaian seorang kepala daerah melakukan komunikasi politik, sehingga uang dari pusat bisa dibawa ke daerah untuk membangun infrastruktur kita, untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, saat ini terjadi berapa persen yang bisa dibawa pemerintah provinsi sekarang ke pusat, ke daerah? Kalau saya bukan masalah presentasinya, Oke. bukan masalah presentasinya. Oke, baik. Pertama sekali tentu kita melihat APBD kita berapa, Ya. PAD kita berapa, Jelas, kan jelas. seperti itu. Ya. Nah, ketika komunikasi politik dijalankan seorang gubernur Sumatera Barat, seperti yang juga dilakukan oleh Bapak Andre Rosiade dari anggota PDI dari Gerindra, itu bisa membawa uang dari pusat ke daerah, membawa CSR dari perusahaan-perusahaan ke daerah, dan dia memfungsikan fungsinya sebagai salah seorang anggota DPR RI yang diutus oleh masyarakat Sumatera Barat. Dan saya tidak melihat presentasinya. Yang saya lihat di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang politisi membangun komunikasi politik yang sehat. Oke, baik. Oke, pemirsa, Lentera Rakyat. Sumatera Barat top dengan sentuhan Andre Rosiade. Mudah-mudahan Pak Andre insya Allah akan kita hadirkan di forum ini. Bukan saja Andre Rosiade, seorang Andre Rosiade. Ada satu lagi yang namanya seolah tenggelam. Bapak, siapa satu lagi yang di DPR RI? Pak Ade Rizky. Tidak pernah mencuat. Apakah karena prestasi Pak Andre dalam rangka politik tegak lurus atau bagaimana menurut Pak Rinaldi? Pertama saya harus sampaikan bahwa dapilnya berbeda. Dapil berbeda. Tapi Ya. mempunyai tanggung jawab untuk Sumatera Barat. Itu Sumatera Barat. Kalau Pak Ade Rizky, mungkin kita yang terlupakan melihat dan menyimak
beritanya. Ya. Kalau saya selalu menyimak berita tentang Pak Ade Rizky. Tapi Salah populernya satu mana? contoh, lumbung air yang di Tepe Gadang itu perjuangan Ade Rizky. Betul, Ini saksi betul, Pak betul. Asril. Betul. Kemudian berkaitan dengan bidangnya, Ya, beliau kan memegang Komisi Kesehatan. kesehatan. Itu perjuangan dari Ade Rizky untuk memperjuangkan agar stunting itu nol di Sumatera Barat, itu luar biasa dia. Ya, ya, ya. Asupan berkaitan dengan Gizi, gizinya, ya. kerjasama dengan Balai POM-nya, Pak Ade Rizky itu sangat luar biasa itu. Mungkin kurang dipublikasi barangkali. Di publikasi belum terlihat. Belum terlihat. Kalau saya menyimak, ada Facebook Ade Rizky di sana. Ya, saya mengikuti kok. Tapi lebih top Andre Rosiade katanya. Kebetulan. Pak Andre, dibilang Bernardi lebih top. Pak Andre Rosiade. Ya, kayak Pak Asril. Dari sekian juga yang ada di Untuk Politik Tegak Lurus tadi. Jelas yang akan Pak Asril bawa sudah disampaikan tadi. Begini konsep yang ada untuk Bukit Tinggi dengan Sumatera Barat. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kendalanya di mana? Kan Pak Asril sudah memahami kendala Bukit Tinggi Agam ini jelas. Ditambah lagi Bukit Tinggi ini adalah kotanya berada di tengah Agam. Iya. Belum duduknya PP 84 ya? Iya. Belum duduknya PP 84. Dengan klimaksnya ini, berbagai macam isu akan dia terangkat, berbagai macam permasalahan yang belum selesai. Apa kira-kira terapi Bapak 2 periode ini ke provinsi? Silakan Pak. Iya. Jadi pada intinya persoalan yang muncul, saya lihat itu mindsetnya, di mana kita terlalu memisahkan antara Bukit Tinggi dengan Agam. Oke. Padahal daerah ini satu regional. Ya. Oleh sebab itu, kami nanti akan memperjuangkan kalau ingin Bukit Tinggi ini maju, maka bangunlah Agam. Bangunlah Agam. Oke. Kalau ingin Agam maju, maka pertimbangkanlah Bukit Tinggi. Pertimbangkan Bukit Tinggi. Iya. Baik. Antara Bukit Tinggi dengan Agam, jangan dipisah-pisah lagi. Agam itu adalah potensi yang sangat luar biasa sekali. Betul. Dalam segala hal. Maka termasuk potensi untuk pemekaran. Iya. Oh, jangan Bicara bicara tentang Oke, pemekaran. baik. Tidak perlu. Karena sebetulnya yang terpenting itu adalah sistem perencanaan yang tersambung. Intercity connection. Intercity connection. Ya. Nah, kalau sudah ada MOU, kesepakatan antar kepala daerah untuk menciptakan perencanaan-perencanaan tersambung, maka majulah kedua-duanya. Maju semua. Pak Asril yakin, walaupun nanti akan berbeda partai, politik tegak lurus akan jalan? Tidak ada yang berani menolak kebenaran. Tidak ada berani menolak kebenaran. Ya. Cukup diplomatis. Ke Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, insya Allah duduk Pak ya. Tapi nanti Amin. nggak bermusuhan. Walaupun berbeda presiden nanti. Oke, Pak Rinaldi sedikit saja. Dengan culture tadi, dengan penyatuan ada satu intercity, interconnection tadi antara Agam Bukit Tinggi, membangun ke depan. Infrastruktur itu tidak konotasi fisik saja. Apa yang akan Pak Rinaldi gaungkan untuk provinsi? Silakan Pak. Saya tanyakan ke host. Ya. Pak Cukuda kemarin kan salah satu perwujudan dari interkoneksi. Agam dan Bukit Tinggi. Oke, baik. Kolaborasi antara Pemko Agam dan Bukit Tinggi. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, dan kami juga perlu sampaikan bahwa kita punya PDAM. Ya. Sumber air potensial kita itu berada di Sungai Tanang. Di Kabupaten Agam. Air bersih bayar, air kotor nyampe Bukit Tinggi. Nah, apabila ini kita bisa kelola dengan baik, artinya begini. Kepala daerah, Agam dan Bukit Tinggi perlu juga ada jadwal-jadwal yang ekstrakurikuler bahasa sekolah. Duduk, katakanlah kopi morning namanya atau apa namanya. Betul. Bicara, kita fokus masalah sumber air. Ya. Sumber air di Kota Bukit Tinggi yang idealnya itu di angka 250 liter per detik. Ya. Kan begitu. Baik. Kalau komunikasi interkoneksi city tadi terbangun dengan baik,
saya pikir air akan melimpah ruah. Siap, siap, siap. Kemudian hotel tidak terpeki lagi Iya, ketika berarti hotel terpeki ketika sekarang ya? Lebaran. Oke, Bukan, baik. hotel bukan terpeki, Ah. agak sulit. Agak sulit sedikit. Oke. Baik, Pak Asril. Kita tahu informasi terkini di mana Partai Nasdem lagi didera. Sekjen loh. Ya, ya. Lagi dalam proses. Saya juga selaku manusia, Pak ya, agak sedih melihat seorang menteri, Bapak Joni Plate, diborgol, Pak. Ya. Saya terserah lah ya. Terserah lah, kesalahan apa saya tidak ikut-ikut lah. Cuman etisnya, untuk penutup ini, silakan Bapak sampaikan. Apa yang akan disampaikan untuk Bung Surya Paloh? Silakan. Ya, sesuai dengan judul kita, politik tegak lurus, bahwa Bapak Ketua Umum kita, Pak Surya Paloh mengatakan ini yang kita inginkan. Ya. Selesaikan, tuntaskan persoalannya. Periksa semua Ya. yang terduga. Oke. Dan tidak terkecuali, periksa semua, termasuk Partai Nasdem. Oke, baik. Sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, program kami, obrolan santai terukur, tidak mengesat, memberikan informasi dan mengedukasi para pemirsa. Oke, sampai ketemu lagi pada program kami berikutnya. Salam Lentera Rakyat. Sebelumnya sudah disampaikan juga salam pesan untuk Bapak Surya Paloh. Oke, salam Lentera Rakyat. Berani tegas mengungkap fakta.